Pemirsa, seorang santri di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh tamu pondok pesantren setelah dituduh melakukan pencurian ponsel. Ya, korban mengalami luka bakar di bagian leher, wajah, dan kaki. Tidak butuh waktu lama, pelaku pun ditangkap polisi. Santri berusia 15 tahun menjadi korban pembakaran yang terjadi di pondok pesantren Darusi Syahadah di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ia menderita luka bakar serius usai dibakar kakak kelas salah satu santri pondok pesantren. Pelaku yang berusia 21 tahun ini langsung ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Boyolali. Dari hasil keterangan pelaku, peristiwa ini bermula saat pelaku mendapat laporan dari adiknya yang juga santri di ponpes tersebut bahwa ia kehilangan telepon genggam. Adik pelaku menuduh korban yang mencurinya. Tuduhan tanpa dasar itu membuat pelaku emosi. Ia mendatangi pondok pesantren itu dan menemui korban. Saat korban membantah telah mencuri telepon genggam adik pelaku, pelaku pun menyiramkan BBM ke tubuh korban dan membakarnya. Itu berawal dari kedatangan pelaku atau yang sudah kita tetapkan tersangka hari ini atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, usia 21 tahun, laki-laki, pekerjaan guru agama, alamat di daerah Kaliwungu, Kendal, datang ke pondok pesantren tersebut sebagai tamu setelah diberitahu oleh adiknya yang kebetulan juga santri di situ yang mengabarkan bahwa HP miliknya itu diambil oleh korban ini, sehingga tersangka ini datang ke pondok pesantren tersebut untuk mencari tahu atau menanyai langsung kepada korban. Namun dalam prosesnya tersangka ini sudah menyiapkan bensin atau pertalite. Pihak ponpes mengakui tidak menyangka bahwa pelaku secara diam-diam membawa bahan bakar minyak yang dimasukkan ke dalam botol air minum. Mereka pun menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian. Karena BBM-nya bukan bawa digen, bukan, tapi itu dia bawa air minum. Air minum sudah diganti oleh dia sendiri dengan bensin. Tentunya kita selama ini memang ini kalau keluarga santri itu kita pastikan saja ini keluarga santri, kakaknya betul, jadi kita tidak punya pikiran kakaknya santri sampai mau berbuat seperti itu gitu. Itu yang jadi masalah karena BBM-nya itu sudah dimasukkan ke botol air jadi kayak air minum gitu. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, kondisi santri yang menjadi korban pembakaran di Boyolali, Jawa Tengah berangsur membaik. Ia masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Simo. Korban mengalami luka bakar yang serius pada wajah, leher, dan kakinya akibat dibakar oleh pelaku. Saat ini kondisi korban sudah mulai stabil dan luka bakar yang ia alami mulai mengering di sejumlah bagian. Luka bakar yang terparah dialami di bagian kaki. Lantas bagaimana perkembangan kasus pembakaran santri di Boyolali? Kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Boyolali. Sudah ada bersama kami Ibtu Joko Purwadi. Selamat petang Pak Joko. Selamat petang Mbak. Baik, Pak Joko, ini mengapa pelaku menyiramkan bensin lalu membakar tubuh dari korban ini? Ya, dari keterangan tersangka memang dia sengaja membawa bahan bakar tersebut untuk meminta kejelasan kepada korban terkait dengan adiknya yang kehilangan HP. Jadi dia sengaja menyiapkan dan pada saat melakukan interogasi dia langsung mengguyur korban dengan bahan bakar tersebut sambil meminta pengakuan korban. Tapi dalam prakteknya korban memang tidak mengakui sehingga pelaku itu menyulut korek api dan membakar korban. Baik, jadi aksi ini memang sudah direncanakan sebelumnya oleh pelaku? Ya, dari fakta yang kita peroleh, memang si tersangka ini pada saat datang ke pondok itu sebelumnya membeli bahan bakar atau BBM berupa bensin atau pertalite itu yang dimasukkan ke botol bekas
air minum. Jadi sudah disiapkan dari awal. Saat pelaku menuduh korban ini, apakah pelaku memang sudah mengantongi bukti-bukti? Ya, jadi tersangka ini tidak ada bukti apapun, dan kemarin dalam proses pemeriksaan, akhirnya tersangka itu juga menyadari bahwa memang korban ini tidak mencuri atau mengambil HP milik adiknya. Baik, lalu tersangka ini dijerat dengan pasal apa, Pak Kasat? Jadi untuk tersangka ini kami jerat dengan pasal pembakaran, pasal 187 ke 1 dan ke-2 KUHP, dan pasal penganiayaan berencana, pasal 353 ayat 2 KUHP, dan karena korban masih usia anak, kita juga terapkan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimalnya di pasal 187 itu adalah 15 tahun. Pak Joko, bagaimana kondisi korban saat ini, Pak? Ya, tadi siang kami juga sudah melakukan kunjungan kepada korban. Kebetulan dari orang tuanya angkat dari Sumbawa sudah datang. Kondisi korban stabil. Besok rencana ada penggantian perban di kaki. Baik, terima kasih Pak Ibtu Joko Purwardi, Kasat Reskrim Polres Boyolali telah berbagi informasi kepada kami.